Sampai tahun 70-an itu mulai ketemulah yang patennya gitu, sampai dengan sekarang ini kita terus pakai. Toponimi Gang Gloria menjadi saksi semaraknya deretan kedai dan toko yang turut menjadi denyut kesibukan kawasan pecinan Glodok sejak awal abad ke-19. Di dalam gang yang hanya bisa dimasuki dengan berjalan kaki itu terdapat kedai kopi yang sudah berdiri sejak tahun 1927. Di antara gerai makanan yang memenuhi gang tersebut. Karena itu, kedai yang bernama Es Kopi Taki ini terasa cocok mendapat julukan sebagai kedai kopi legendaris. Bagaimana tidak, selama bertahun-tahun bertahan di tenda kaki 5 hingga pada akhirnya pada tahun 1940-an, berhasil menyewa kedai di kawasan Glodok. Kopi Es Taki tetap mempertahankan suasana vintage-nya meski belakangan ini kedai kopi modern banyak menjamur di berbagai daerah. Pada awalnya pemilik kopi Taki hanya membeli bubuk kopi yang dijual pasaran. Namun seiring berjalannya waktu, penerus generasi ketiga yaitu Latif Yulus mulai meracik resep kopi Es Taki sendiri. Mulai dari pemilihan biji kopi, membuat racikan, hingga akhirnya dipatenkan, yang kemudian diteruskan kepada anaknya bernama Willy sebagai penerus generasi keempat. Dulu tahun 27 awal pertama, kopi kita beli dari pasar. Lama kemudian kita melihat dari pasar kopinya kurang bagus ya, ada perubahan. Coba kita cari lagi. Jadi papa saya mulai mencari-cari kopi yang bagus. Sampai tahun 70-an itu mulai ketemulah yang patennya gitu. Sampai dengan sekarang ini kita terus pakai. Dulu sih orang kebanyakan kopi hitam ya. Kopi hitam, kopi cangkir seperti ini. Merasa panas jadi ke kopi dingin. Setelah itu mulai orang merasa oh pahit ya kayaknya coba tambah susu deh. Jadi permintaannya banyak kan ke kopi susu sampai dengan sekarang. Meskipun kedai kopi Es Taki hanya menawarkan 2 pilihan menu kopi, ada nuansa berbeda dan khas yang bisa dirasakan jika dibandingkan dengan kedai kopi kekinian lainnya. Tetap menjaga keaslian dari suasana toko hingga mempertahankan desain interiornya, menjadikan kedai kopi ini tak lekang oleh waktu. Seperti yang disebutkan oleh Willy, tak hanya menjadi sejarah untuk kopi Es Taki sendiri, melainkan juga menjadi sejarah bagi para pelanggannya yang kerap membawa generasi barunya untuk ikut menikmati seduhan kopi sederhana ini dan bernostalgia bersama. Sejak saya kecil saya sudah di sini, sudah lihat banyak customer yang udah silih berganti ya. Yang dari waktu kecil saya ngelihat si omnya masih muda, sekarang udah tua, bahkan udah nggak ada gitu ya. Udah ada ajak anaknya, ada yang ajak cucunya, ada cerita histori. Saya dulu muda di sini loh, diajak papa. Sekarang saya ajak anak saya lagi ke sini. Nah itu ya senang juga sih kita. Kita tetap ada histori ya tersendiri ya. Terus kalau dari kopinya sendiri juga kita kan memang masaknya secara tradisional. Tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan apa-apa, hanya menggunakan panci, masak air, masukin kopi, kita godok jadi satu. Dan juga kalau kopi susunya kita pakai kental manis. Willy mulai berfokus dengan kopi Es Taki pada tahun 2012. Ia memberanikan diri untuk meneruskan usaha turun-temurun dengan motivasi menjaga warisan nenek moyangnya. Menjaga sejarahnya, menjaga sejarah-sejarah yang ada waktu dulu kita kecil seperti apa sih. Kita ingatlah orang tua korban harus cari uang seperti apa. Jadi nggak perlu gengsi kalau saya bilang untuk meneruskan usaha orang tua.